itu punya guru Kiai Hamid rahimahullah, termasuk guru yang sangat saya cintai di Pesuruan sana. Beliau itu pergi haji. Ketika pergi haji, maka anaknya itu membeli televisi, padahal Kiai Hamid itu nggak mau televisi. Orang itu kalau sudah jauh dari orang-orang soleh, dari suasana agama, itu nanti setan tuh tambah berani. Wa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Kambing itu lemah, tapi kalau kumpul serigala nggak berani makan. Tapi kalau kambing itu menyendiri, nanti dimakan serigala. Macan itu dengan manusia kuat mana? Kuat macan ya, dari segi fisik. Tapi kenapa macan tuh nggak berani nyerbu ke Temboro gitu? Karena manusia kumpul. Macan sini sendiri digebuki orang satu kampung mampus. Jadi walaupun dia kuat tapi nggak punya teman, nggak berani sama orang-orang lemah yang berteman ini. Tapi kalau kamu masuk di tengah hutan sana, ketemu macan, dimakan kamu. Kecuali kalau baca Ayatul Kursi pagi, insya Allah nggak dimakan. Iya, kemarin saya jumpa orang itu baca Ayatul Kursi itu di hutan ketemu macan, diam aja ke macannya. Tapi kalau bacanya Ayatul Kursi sambil ngantuk, ya nggak tahu saya. Ya. Bisa juga dimakan matanya nanti. Jadi apa yang saya maksud, orang itu kalau jauh dari suasana itu setan itu tambah berani gitu. Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika bersama ayahnya, bersama saudara-saudaranya, ada masalah. Saudaranya pada iri kepada beliau, tapi masalahnya itu beliau itu didolimi sama saudara-saudaranya itu. Nggak ada arah diajak maksiat tuh nggak ada. Tapi setelah Nabi Yusuf pergi jauh dari rumah di Mesir, nah mulailah Zulaikha berani mengganggu. Zulaikha itu berani mengganggu kapan? Ketika Nabi Yusuf jauh dari ayahnya. Ya, kamu hati-hati itu. Ya. Jadi orang itu kalau sudah di rumah, ya, jauh dari kiai, jauh dari pesantren, itu nanti godanya tuh banyak. Setannya tuh berani untuk menerkam kamu. Maka kamu hati-hati di mana saja. Insyaallah ya. Maka berjamaahlah, yaitullah ma'al jamaah. Nanti kalau kamu di rumah, bergabung dengan orang-orang masjid, berteman dengan orang-orang soleh. Jangan kamu dekat-dekat dengan orang-orang yang nakal. Nakal itu nular itu. At-tabi'ah sarroqah, kata para ulama. Watak manusia itu suka mencuri. Jadi kalau orang itu wataknya jahat, itu dia akan mencuri watak-watak orang baik jadi jahat. Begitu juga kalau orang itu orang soleh, nanti akan nular juga kesolehannya itu. Itu sudah fitrahnya manusia begitu. Tiada perkara itu didapatkan dengan baca, ya. Ada yang didapatkan dengan berpikir. Ada perkara itu didapatkan dengan pergaulan. Pergaulan itu menimbulkan satu perasaan di dalam hati yang tidak bisa didapatkan dengan yang sekedar membaca, sekedar menulis, nggak bisa. Kamu lihat tentara itu, nanti kan sikapnya itu beda, ngomongnya beda, jalannya beda. Karena apa? Dia telah dididik dalam suasana berbeda.
Nah kita ini begitu, ingin kita ini di pondok ini, nah, orang tuh nggak tahu loh, mungkin setahun nggak rubah-rubah, ini akhir kita di pondok sehari waktu Ramadan kemudian Allah merubah, nggak tahu. Nah, jangan kita putus asa, oh saya itu ngaji 1 tahun aja nggak rubah-rubah. Nah ini tinggal besok pulang, masa bisa rubah? Loh kalau Allah rubah ya tak rubah juga. Sayyidina Umar tuh pagi masih menghunus pedang untuk membunuh Nabi, sore sudah jadi wali. Jadi kalau Allah ingin cepatkan ya jadi cepat. Tadi itu saya tuh mau sholat duhur, melihat ada baju-baju cucian itu ditaruh di pinggir-pinggir kolam itu, kolam wudhu itu loh, dicandolkan sana, candolkan sini, sedih saya itu. Santri ini sudah diajar ngaji berbulan-bulan, bertahun-tahun nih, kok nggak ngerti bahwa ini tempat baju atau bukan, kok nggak ngerti. Ini dolim atau tidak meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, kok nggak ngerti-ngerti. Itu terus nanti di rumah itu terus bagaimana? Kok tindakannya itu yang berdasarkan agama itu kok nggak ada? Sedih tadi saya duduk aja di situ. Kita ini harus bersikap tuh bersikap agama. Mau naruh ini tempatnya bukannya. Kalau bukan tempatnya itu adalah zalim. Wa dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan jadi kegelapan pada hari kiamat. Insyaallah ya. Saya itu punya guru Kiai Hamid rahimahullah. Termasuk guru yang sangat saya cintai di Pasuruan sana. Beliau itu pergi haji. Ketika pergi haji, maka anaknya itu membeli televisi. Padahal Kiai Hamid itu nggak mau televisi, anaknya beli televisi. Beliau pulang haji, melihat di rumah ada televisi, terus beliau tidak mau tidur di rumah, beliau tinggal di masjid. Akhirnya satu keluarga bingung semua ini, bunyainya, anaknya bingung semua. Kenapa Mbah Kiai ini kok nggak mau ke rumah, sekarang di masjid aja? Akhirnya anak-anaknya tuh mikir, oh barangkali ini karena ada televisi ini ya, televisinya dibuang, langsung Mbah Kiai pulang lagi. Nah, begitu itu. Kamu pulang ke rumah, nah di situ ada televisi, ada CD, oh komplit semua, alat macam-macam itu. Kamu duduk di situ, malah kelihatannya lebih tenang, lebih tentram. Akhirnya ayahnya tanya, kamu sudah lama nggak lihat televisi toh nak? Iya sudah 1 tahun pak. Ternyata acaranya sekarang baru-baru, bagus-bagus acaranya. La haula wala quwata illa billah. Pokoknya begini saja, kata para ulama, kalau kamu mau berbuat apa-apa itu kamu tanamkan dalam hati, Rasulullah bersama saya. Kalau Rasulullah ada dengan saya, bersama saya, kira-kira saya buat apa enggak? Kalau Rasulullah bertamu di rumah kamu, kira-kira kamu berani enggak nonton TV? Nanti kan pikirkan lurus. Dengan kecintaan kamu pada Nabi tadi, pikiran kamu jadi lurus. Sudah nggak usah Rasulullah. Kalau saya bertamu di rumah kamu berani buka televisi enggak? Nah, sudah. Ini nggak usah Rasulullah jauh-jauh ke Geden. Ya. Nanti kan kamu mesti malu. Kalau nggak malu tak pentung kamu. Jadi orang itu ingat gurunya gitu saja, itu sudah membuat pikirannya jadi lurus. Kenapa orang-orang itu menaruh baju di depan kolam, di dekat kolam-kolam itu? Karena merasa Pak Kiai nggak tahu. Ketika tahu Pak Kiai melihat, langsung ditata, kayak gayanya kayak kebersihan.
ternyata bajunya dia sendiri. Abang kira nggak tahu saya. Jadi itu kamu pikirkan. Kamu itu ingat orang-orang soleh, ingat kiai kamu gitu aja, itu ada manfaatnya sudah. Begitu ya. Masa itu saya ini hafid Quran, santri Temboro, 3 tahun, 10 tahun di Temboro tiap hari ngaji. Masa saya ini begini? Masa saya ini bisa duduk di depan John Lennon seperti ini? Biasanya ngaji Bukhari, biasanya ngaji Muslim. Lah kok dingajikan kitabnya orang-orang kafir depan televisi? Kok nggak pantas ya? Kamu ingat ya? Al-Fatihah. Mulaya